J. Sears, orang Yahudi sangat memperhatikan soal menjaga kebersihan sejak dahulu. Iklim Timur Tengah yang panas dan berdebu membuat mereka menyediakan tempat pembasuhan kaki dan tangan buat para tamu di setiap rumah. Hal ini juga wujud keramah tamahan mereka. Kebiasaan ini juga sejalan dengan aturan keagamaan soal kesucian hidup. Dengan demikian, air menjadi media yang penting untuk penyucian diri. Imamat 15 ayat 11. Dan setiap orang yang kena pada orang yang demikian, sedang orang ini tidak mencuci tangan dahulu dengan air, haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Orang Yahudi menyediakan tempayan atau bejana untuk menampung air untuk mencuci kaki dan tangan itu. Selanjutnya tuan rumah akan mempersilahkan tamu membersihkan sendiri kaki dan tangannya, atau dia memerintahkan pembantunya melakukan tindakan itu. Abraham mempersilahkan 3 orang tamunya untuk membersihkan diri dengan air. Ketiga utusan Tuhan itu diminta mencuci kaki sendiri dengan air yang disediakan oleh Abraham. Kejadian 18 ayat 4. Bangsa Yahudi terus memelihara tradisi pencucian atau pembasuhan kaki hingga zaman Perjanjian Baru. Yesus sendiri pernah mendapat pelayanan pencucian kaki ini di Betania. Maria melakukan tindakan pencucian kaki Yesus dengan minyak narwastu berbau wangi yang mahal. Maria adalah saudara perempuan Lazarus yang pernah dibangkitkan Yesus dari kematian. Bukan sekali itu Yesus menerima pelayanan pencucian kaki. Satu ketika, Yesus mendapat undangan makan di rumah seorang Farisi. Seorang perempuan berdosa meminyaki kepala dan kakinya dengan minyak wangi mahal. Sang tuan rumah melontarkan kritik pada Yesus melihat hal itu. Yesus menanggapi kritik itu dengan ajaran bahwa tindakan perempuan berdosa itu merupakan bentuk penyesalan pertobatan. Pembasuhan kaki adalah posisi merendahkan diri untuk memperoleh pengampunan atas dosa dan jalan keselamatan. Lukas 7 ayat 50. Yesus tidak hanya menerima pelayanan pembasuhan kaki, dia sendiri juga melakukan tindakan pembasuhan kaki pada murid-muridnya. Beberapa hari menjelang hari Paskah, Yesus dan murid-muridnya mengadakan perjamuan makan malam bersama. Saat itu, ia mengambil sikap dan tindakan seorang pelayan dengan membasuh kaki para murid. Dalam hal ini, Yesus menempatkan pencucian kaki dalam standar yang lebih tinggi dari sekedar tradisi dan menjaga kebersihan jasmani serta syarat keagamaan. Yesus sedang mendemonstrasikan kerendahan hati, kasih sejati, pembasuhan secara rohani, dan teladan kepemimpinan yang melayani. Rasul Paulus menjadikan pencucian kaki dan pembasuhan kaki sebagai ukuran hidup kerohanian seseorang. Rasul Paulus menyebut bahwa janda yang baik adalah seorang wanita yang bersedia melayani sesama, termasuk dengan tindakan membasuh kaki saudara-saudara seiman. 1 Timotius 5 ayat 10. Berkaitan dengan mukjizat pertama Yesus di kota Kana, banyak penafsir Alkitab meyakini bahwa air pembasuhan kaki dan tangan menjadi bagian menarik dalam cerita itu. Karena tempayan-tempayan yang digunakan oleh Yesus untuk melakukan mukjizat air menjadi anggur itu biasanya digunakan untuk menampung air pembasuhan. Ketika itu, Yesus memerintahkan pelayan-pelayan di sebuah pesta pernikahan untuk memenuhi 6 tempayan dengan air. Masing-masing tempayan berkapasitas hampir 100 liter. Karena semua tempayan itu kosong, maka Yesus memerintahkan pelayan mengisi air dalam semua tempayan itu. Dalam hal ini, Yesus membutuhkan sejumlah volume air karena dia ingin membuat mukjizat minuman anggur yang berkualitas dan tidak melanggar aturan keagamaan. Dan mukjizat itu terjadi saat Yesus menyuruh para pelayan mencedok isinya atau memindahkan ke wadah yang lebih kecil. Ketika itu juga air berubah menjadi anggur. Lalu ketika pemimpin pesta mencicipi minuman anggur itu, dia terperanjat. Dia mendapati minuman anggur yang nikmat. Hal itu juga diamini oleh para tamu yang merasa tetap memperoleh anggur berkualitas di penghujung pesta. Mukjizat air menjadi anggur ini telah menyelamatkan tuan rumah dari rasa malu
karena berkaitan persediaan minuman anggur tidak kekurangan. Yohanes 2 ayat 6 sampai dengan 8. J. Sears, air menjadi kebutuhan penting manusia dalam menjaga kebersihan jasmani dan kesucian hidup rohani. Alkitab secara lengkap mencatat banyak hal soal itu, dan ujungnya adalah pembasuhan rohani itu perlu untuk kita tetap berkenan di hadapan Tuhan.